Ustaz, waktu itu saya penikmat musik rock. Jadi ketika ada konser grup idola saya berada paling depan. Hingga awal Ramadan tahun ini saya nemu ceramah. Alhamdulillah nemu dia jemaah. Ini hidayah jemaah. Dia nemu ceramah tentang memahami agama secara murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya meninggalkan musik, beralih ke kajian ilmu agama dan berada di barisan paling depan tentunya, terutama kajian Ustaz Syafiq. Insya Allah saya kejar sama masih bisa saya jangkau. Pertanyaannya Ustaz, teman saya masih suka setel musik dengan sengaja di dekat saya. Saya pun otomatis ikut mendengar. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya berdosa? Subhanallah jemaah. Orang-orang itu berjuang untuk melegalkan kebatilan mereka. Mereka keluarkan uang jemaah untuk propaganda kebatilan di negeri kita. Iya. Mereka keluarkan uang untuk itu. Artinya kenapa sih mau gangguin? Temanmu nggak mau dengarkan musik dan dia sudah beranggapan musik itu haram. Berdasarkan pendapat imam-imam besar yang terkenal dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dia katakan itu digangguin, digodain. Nah, Rasul SAW pernah sujud dikasih kotoran onta. SAW. Kenapa sih mereka mau godain? Ini orang mau sujud, nggak gangguin antum. Maka tugas antum bersabar menghadapi dia. Antum kasih senyum dia. Siap. Sampai selesai. Udah selesai. Selesai. Nah, sekarang gantian antum dengarkan Quran. Duduk sini. Ada orang gangguin antum. Antum bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seharusnya seorang mukmin. Artinya kita ketika mendapati hal seperti itu tidak didiamkan, tapi didakwain orang tersebut jemaah. Kita dakwain dengan cara yang baik, katakan afwan lah, matikanlah itu antum. Tanyakan sama dia, antum kalau dengar itu dapat pahala nggak? Antum kalau dengar itu semangat untuk sholat nggak? Kalau dikatakan anak setelah ikut konser Ustaz bisa sholat malam Ustaz 11 rakaat. Oh masya Allah gitu. Nggak ada, subuh lewat kok sholat malam. Maka ajak dia. Antum jangan dengerin musik dia. Antum sambil dengar-dengar ya masya Allah. Jangan. Antum kalau bisa pasang kapas taruh di kupingnya. Antum lihat ke wajah dia. Nah, jangan dengerin. Supaya dia tahu kalau antum benar-benar hijrah. Kadang-kala dia menggoda, masa antum nggak mau dengan ini? Ini kan kesukaan antum nih dulu nih. Terus dakwain dia, ajak dia. Ajak untuk yang wajib-wajib dulu. Jadi kalau ada orang belum sholat, antum jangan ngomong musik sama dia. Sholat belum? Haram musik. Anak sholat subuh nggak pernah ente bilang haram-haram musik. Ajak sholatnya dulu. Kenalkan dia sama Allah. Masalah hukum nanti jemaah. Ada orang-orang mungkin yang memang perlu ditunda pengetahuan buat dia. Karena dia belum kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia katakan, saya selalu mengambil video ceramah Ustadz dari YouTube dan Instagram untuk status di WhatsApp saya agar orang lain ikut belajar. Tapi saya tidak minta izin kalau ambil video. Apakah saya berdosa? Masya Allah. Yang di sana itu sudah bebas siapa yang mau ngambil jemaah. Yang sudah diupload di sana siapa yang mau ngambil fadhal. Asalkan tidak dirubah-rubah. Dan semua muslim harus bisa berdakwah dengan segala cara. Kita bantu agama Allah dengan promosi. Tadi dengan ganti status di WhatsApp. Dengan antum menyebarkan flyer kajian. Dengan antum bikin undangan. Nih ada kajian di masjid. Masjid apa? Al-Azhar. Antum bikin kajian di fotokopi. Antum datang ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Ada undangan. Antum. Iya jemaah. Karena Anda melihat ada sebuah fenomena yang kurang bagus. Sebuah masjid ramai tapi tidak dengan warga setempat.
Kenapa? Karena warga setempat nggak tahu dengan iklan kajian. Yang pihak masjid seharusnya bikin undangan, datang ke rumah. Assalamualaikum, maaf Pak, ada undangan. Fadhol. Kemana? Ke Taman Surga Pak. Taman Surga. Nah, undang kita. Kalau ke masjid dia udah tiap hari ke masjid, tulis Taman Surga. Undangan liburan ke Taman Surga. Insya Allah mudah-mudahan mereka jadi. Artinya kita apa saja kita lakukan jamaah. Antum yang punya warung, pasang flyer kajian di warung antum. Kalau bisa di gelasnya yang minum dia kasih flyer kajian. Ya, ada apa ini? Ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat gitulah. Bismillah Ustaz, afwan. Oh ini pertanyaan sudah dijawab barusan. Bagaimana menyikapi cobaan hidup ini? Ana qadarullah baru kena PHK. Istri dan keluarga sulit menerima keadaan ini. Jika saya kajian atau ibadah sunnah yang lain, istri saya bilang, ngapain ngaji terus, ibadah terus, kamu malah kena PHK. Sulit mendapatkan pekerjaan, mungkin karena jenggot kamu. Makanya setiap wawancara kerja gagal terus, kesekian kalinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibati fillah. Kalau bicara PHK, suatu saat kita ini akan di PHK selama-lamanya. Kita nggak akan punya pekerjaan kecuali yang dulu kita kerjakan. Buat teman-teman yang mungkin hijrah kemudian berpengaruh, berdampak kepada ekonominya, itu sesuatu yang wajar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan rumah dan isi rumahnya. Sebagian kehilangan orang tuanya, sebagian kehilangan anak ketika mereka hijrah, dan itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak difitnah, mereka tidak dicoba? Benarkah antum beriman? Benarkah antum hijrah? Allah katakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Kami udah fitnah orang-orang sebelum kalian sehingga nampak mana yang benar-benar hijrah, benar-benar beriman, dan mana yang bohong-bohongan. Itu ujian, harus dihadapi. Bagaimana menghadapi seorang muslim itu? Dia punya Allahu Akbar, Allah yang punya bumi ini. Antum kerja. Gak harus kerja itu jadi pegawai jam. Kita selalu berpikir kalau sudah pernah jadi pegawai, kerja kedua apa? Pegawai lagi. Kerja sendiri. Jadi pegawai apa aja kerjakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika hijrah nggak ada kerjaan. Serabutan kerjanya. Suatu hari dia jalan dari tempat tinggal dia mau ke Masjid Nabawi ini, lihat ada orang Badui. Orang Badui, orang Yahudi sedang menimba air. Ali menampakkan dirinya, mungkin mau dipakai jasa dia. Ali bin Abi Thalib kerjanya nimba air. Kata orang Yahudi itu, ya Arabi, orang Arab. Dari dulu jamaah, orang Yahudi ini nggak suka sama Arab. Orang Arab, mau kamu? Apa namanya? Nimba air. Satu timba, satu kurma. Kata Ali, iya. Masya Allah. Setiap satu timba, satu kurma. Taruh sama Ali. Timba lagi. Yahudi ini bahaya. Nanti nggak dihitung apanya. Berapa banyak. Dapat satu genggam, sudah. Makasih. Berangkat Ali bin Abi Thalib. Anda tadi sebutkan kajian subuh. Ada kerjaan yang banyak yang bisa kita kerjakan. Antum pokoknya keluar rumah, antum punya teman. Apa yang bisa antum kerjakan? Mandikan mobil.
Antum lihat teman antum yang punya mobil, dia biasa mandikan ke tempat pemandian, biar ana yang mandikan mobil antum. Mandikan. Berapa pemandian? Mandikan mobil berapa banyak ya? Berapa rupiah? 25, 35. Mandikan sudah. Antum mandikan, dapat fulus 35, alhamdulillah. Cari teman yang lain, antum mau mandikan mobil, telepon ana. Karena kita gengsi kadang-kala jemaah. Tuh sebagian sahabat kerjanya seperti itu, susah mereka. Karena orang hijrah itu, dan ada teman yang hijrah, dia cerita, ya Allah Ustaz, ana habis semuanya Ustaz. Nggak punya apa-apa. Akhirnya kerjanya ana itu pemulung Ustaz. Motor nggak punya ana pinjam motor. Ana kalau ada acara-acara, ana ngomong sama pemilik acara, boleh nanti gelas-gelas plastiknya ana yang ngumpulin. Kalau ada kotak-kotaknya ana yang ngumpulin. Masya Allah, dia kerja berapa lama? Allah melihat kesungguhan dia hijrah. Akhirnya Allah kasih jam. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu nunggu selama 7 tahun jemaah. 7 tahun penantian mereka. Antum kalau baru di PHK baru setahun, nunggunya masih lama tuh. Ya nggak harus lama-lama nunggunya, tapi Allah Azza wa Jalla itu ingin melihat kesungguhan kita. Ketika ada orang hijrah dibukakan dunia, itu pun ujian. Jangan dipikir kalau susah ujian, kalau senang bukan ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang hidupnya susah. Sebagian di antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu kalau sholat jamaah, kalau lagi sujud dipegang sarungnya jemaah, takut tersingkap auratnya. Kadangkala atasannya nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut aku. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan kalau dunia ini dibukakan buat kalian. Ketika itu kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Itu yang ditakutkan sama Nabi SAW. Maka antum kuatkan iman antum. Kalau antum tidak bisa berbagi harta sama istri dalam masa ini, jangan lupa berbagi perhatian sama istri. Berbagi cinta sama istri. Ketika antum makan sama istri, mungkin makannya kurang zen, Masya Allah. Dek, coba, aku lama seakan-akan tidak pernah mensuapimu, Masya Allah. Suapin istri. Ngobrol di waktu yang enak sama istri, duduk ya. Sambil baca Al-Quran, kita lihat bagaimana Rasul SAW tidur di pangkuan Aisyah membaca Al-Quranul Karim. Perbaiki hubungan sama istri. Istri tetap gak bener-bener nih. Untuk mengatakan istriku naik motor belakang. Kemana? Ikut anak. Engkau mau cari dunia, ikut anak. Ajak ke kuburan. Iya. Ziarah kubur. Itu termasuk yang membuat hati bisa lembut. Diajak ke kuburan. Kalau ada kuburan orang tuanya, kunjungin bapak udah meninggal semua, udah meninggal. Katakan kepada istrinya, semuanya akan mati. Semuanya akan merasakan kematian tersebut. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu istri menerima. Karena memang berat. Antum hijrahnya setelah menikah. Istri antum yang dipilih bukan istri yang siap untuk susah. Dulu dia melihat kepada kekayaan antum, sekarang antum miskin. Dan antum siap-siap mungkin dia akan gugat cerai nantinya. Dan itu harus dipersiapkan. Masya Allah. Ini sebaliknya ya Pak. Bagaimana cara kita menghadapi suami yang belum mau hijrah? Karena setiap ajakan nasihat kita malah berujung dengan pertengkaran. Dan sejauh mana tanggung jawab kita sebagai istri? Terus apa kiat-kiat agar hijrah kita tetap istiqomah? Nah, para istri yang hijrah, tolong pelayanannya kepada suami dirubah. Pelayanannya dirubah. Jadilah istri yang sesuai dengan
sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, yang tidak menuntut kepada suaminya, istri yang senantiasa memuliakan suaminya, istri yang taat kepada perintah suaminya, istri yang senantiasa cantik di depan suami. Karena ada perempuan-perempuan ketika suaminya belum hijrah, malah dia nggak mau nurut sama suami. Ustaz, kan kita taat sama suami yang soleh, Ustaz. Kalau kayak gini gimana mau taat, Ustaz? Antum gimana? Ini belum ngerti, belum paham. Bahkan dia menyalahkan anti. Dia melihat perubahan anti negatif. Maka para wanita hendaknya perubahannya positif. Tunjukkan kepada suaminya. Memberi makan suami macam-macam yang enak, suaminya sambil makan, sambil dipijitin, sambil dibisikin, "Bang, mau minum apa lagi, Bang?" Itu suami, "Kamu ngaji di mana kamu? Kok tambah bagus gini?" kata dia. Itu suami yang apa ya? Yang diamalkan ini terasa sama suami. Bukan hanya ngasih tahu suami, praktekkan dulu yang anti pelajari. Kemudian ajak suami. Paling tidak yang wajib-wajib dulu. Ajak suami sambil mengenalkan kepada suami Allah Azza wa Jal. "Bang, ternyata ya kita capek-capek cari dunia kemudian ditinggalin, Bang ya." Insya Allah. Kemudian ngasih tahu suami, jangan mengguruin. Seakan-akan orang yang bertanya, "Bang, afwan banget, Bang. Ana nih baru datang kajian, kayaknya nggak bener ini kajiannya, Bang." Apa kata dia? Sampaikan kepada suami. "Ini tentang hukum ini, Bang. Katanya dalilnya ini, Bang." Suami padahal nggak ngerti apa-apa. Ketika lihat hadisnya, oh sahih hadisnya ini, Masya Allah. Mudah-mudahan dia jadi sadar. Dan terus didoakan, jamaah. Terus didoakan. Kalau bicara bagaimana kiat untuk istiqamah, yang pertama doa, minta sama Allah SWT, dan laksanakan perintah Allah, tidak banyak bertanya. Jangan ditunda-tunda, karena itu penyebab orang jauh dari keistiqomahannya. "Ustadz, apakah merokok diam-diam termasuk dosa dalam kesendirian? Lalu bagaimana Ustadz untuk memberhentikan seorang perokok berat?" Alhamdulillah jamaah, sejatinya orang berbuat dosa itu selalu sendirian. Malu dia dilihat orang. Tapi yang bermasalah adalah ketika orang pura-pura baik di depan orang. Tapi kalau sendirian nggak ada urusan dia. Dia sama sekali tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dalam melakukan dosa itu dia takut, "Ya Allah, gimana ya Allah, ana belum bisa berhenti ya Allah ya." Kadangkala masih berdalih, "Ustaz, kan ada yang berpendapat makruh, Ustaz." Masih ada yang seperti itu. Udahlah, tinggalkan rokok. Karena semua sepakat itu bahaya. Dan tidak mungkin engkau mau duduk bersama istri dan anakmu, semua satu keluarga ngerokok. "Nak, yuk, nih enak ini, nak." Yang fadal. Anaknya baru umur 5 tahun dikasih dia yang enak nih, Masya Allah. Istrinya ya, satu keluarga. Ada yang ngerokok kayak gitu jamaah? Nggak ada. Bapaknya selalu ngomong, "Jangan ngerokok. Jangan ngerokok." Sambil pegang bapak. Bapak jangan ngerokok, bapak jangan ngerokok. Nah, kita harus berusaha. Kalau bicara bagaimana memberhentikan orang perokok berat, niat, tumbuhkan niat dia dengan cara berdoa mohon sama Allah. Coba kalau memang mau berhenti, minta, "Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk berhenti meninggalkan ini ya Allah. Ini kebiasaan lama." Sebagian orang kalau dikatakan rokok itu membunuhmu, yang nggak ngerokok mati, Ustaz. Sama aja itu dia. Berat kita ngomong sama orang-orang perokok ini jemaah. Saya minta nasihat dan bimbingannya untuk kami bagi para pemuda yang sedang dalam proses menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Man akhadal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Orang yang cari ilmu sekaligus, hilang sekaligus. Pelan-pelan. Karena orang kalau baru-baru biasanya semangat, anak tiap hari 1 lembar. Cuma 20 hari. Berarti 20 lembar. Akhirnya aduh ternyata berat Ustaz. Ya udah kalau berat, ambillah sedikit-sedikit. Mamanya setengah halaman, di murojaah. Jangan menghafal Quran untuk berbangga-banggaan. Afwan, akhi. Antum sudah berapa hafal Quran? Alhamdulillah 5 juz.
Oh, masih 5 juz. Antum alhamdulillah juz 30. Alhamdulillah. Antum baru 1 juz. Lebih banyak anak. Akhirnya sama-sama bangga-banggaan akhirnya jemaah. Jangan, niatkan memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Masya Allah jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di lingkungan saya sangat jarang orang berpakai cadar. Sedangkan saya mau memulai memakainya. Mohon saran motivasinya agar saya mantap berhijrah tanpa mempedulikan omongan tetangga saya, orang-orang sekitar. Jazakumullah khairan. Buat akhwat yang di atas, yang di bawah, yang di akhir sana, jangan sampai cadar ini membuat anti jadi kaku bergaul dengan masyarakat. Karena banyak perempuan ketika hijrah pakai jilbab sesuai dengan syariat, ditambah lagi cadar, itu jadi kaku. Akhirnya masyarakat akan berpandangan buruk dengan orang yang pakai jilbab ini. Kalau beli belanja, umpamanya anti belanja, kadang-kala orang beli nasi uduk pagi, penjualannya perempuan ya, anti pakai cadar, beli yang ini, sambil bilang sama ibunya, ibu gimana kabarnya bu, sehat, mudah-mudahan berkah bu. Itu yang jualan, kok ada orang pakai cadar kayak gini? Biasanya diem-diem semuanya. Maka ini yang perlu dijaga. Tolong kalau bicara hijrah seutuhnya bermula dari hati yang akan mengalir kepada seluruh tubuh kita dalam perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak ini penting, perilaku penting. Jadi kalau anti mau hijrah, mau pakai cadar silahkan. Tapi jangan sampai akhirnya masyarakat bukan memandang buruk cadarnya. Dia tahu ada orang-orang bercadar nggak ada masalah. Tapi kelakuan anti yang akhirnya dinilai buruk sama orang-orang. Jadi ketika anti punya tetangga, kadangkala memang dia mungkin belum pakai jilbab ya. Di sebelah rumah anti lagi nyiram-nyiram ya. Anti datang dari kajian atau datang dari mana, taruh motornya, assalamualaikum, kabar ibu, gimana sehat ya. Kalau nggak ada laki-laki antum buka cadarnya. Untuk menunjukkan anak nutup cadarnya supaya nggak dilihat orang laki aja gitu. Karena ada sebagian akhwat itu isinya perempuan semua tetap pakai cadar dia. Enggak, hijrah seutuhnya. Masya Allah. Hijrah seutuhnya gimana antum? Ini enggak seutuhnya malah. Maka silakan. Jadi persiapan itulah persiapan menjaga pergaulan dengan masyarakat. Kita itu enggak mungkin bisa ngasih semua manusia harta kita, kata Nabi SAW. Tapi kalian bisa memberikan kepada semua manusia akhlak kalian. Senyum kita bisa bagi kepada semua orang Indonesia. Kalau uang antum terbatas, tapi senyum dan akhlak antum semua bisa merasakan hal itu. Maka nasihat ana buat para akhwat nih, dan buat antum juga semua di sini. Kalau datang kajian, tolonglah lagi duduk nunggu ustad. Antum udah kenal nggak sama yang di sebelah kanan? Belum? Coba kenalan dulu. Dari mana? Masya Allah, ini duduk berdua dari tadi jemaah. Kayak gini modelnya, satu-satu. Antum kasih teman antum, Masya Allah. Jadi kadang-kala kita ini memang akhlaknya nggak baik jemaah. Nunggu ustadz dari tadi, main WA atau apa. Sebelahnya, assalamualaikum dari mana? Tanya. Di sini akhlak seorang muslim. Pulang dari kajian, tambah saudara. Minta nomor handphonenya nanti. Mungkin kalau antum kajian di sana, ana lewat, ana jemput ya, mamanya. Subhanallah. Dan ini akhwat pun kadang-kala duduk pakai cadar, yang sebelahnya pakai cadar, sama-sama pakai cadar. Nggak ada ngomong wala apa aja. Assalamualaikum, ngomong sama dia. Ini akhlak penting. Kalau tidak, dakwah ini rusak gara-gara kita sendiri. Barakallahu fikum. Jamaah, ana udah nggak kuat jamaah. Ana mohon maaf itu yang bisa ana sampaikan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.